bite my lips to hide the days I've lost. My sorry skin revealed a heavy cost, but losing me is an option. Sebenarnya nggak salah jika para fans menaruh ekspektasi besar soal timnas Indonesia. Tambahan 4 pemain keturunan baru level Eropa diprediksi bisa meningkatkan kualitas tim. Tapi sayang, di depan lebih dari 10.000 fans tim Garuda yang memadati Sydney Football Stadium, pasukan dari Patrick Kluivert gagal menjawab ekspektasi tersebut. Nggak cuma gagal menang, timnas justru dibantai habis-habisan oleh Australia. Meski menariknya, tim Garuda sebenarnya menguasai permainan ball possession. Hal ini memicu banyak reaksi. Apa masalah di timnas Indonesia? Saat Coach Shin Tae-yong yang juga menyaksikan laga tersebut di Jakarta ikut memberikan komentarnya. Seperti apa analisisnya? Kita telah rangkum dalam video berikut ini. Empat bulan lalu, timnas Indonesia berhasil mencatatkan sejarah dengan mengalahkan Arab Saudi dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan itu sendiri membuat Indonesia naik ke posisi 3, yang secara otomatis membuka peluang tim Garuda untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Di kalangan pendukung timnas, hal tersebut juga membangkitkan semangat dan optimisme tinggi, di mana ekspektasi semakin membesar. Timnas juga mendapatkan tambahan pemain berkualitas seperti Ole, Joey Pelupessy, Dean James, dan Emil. Indonesia pun dinilai mampu mengimbangi kekuatan Australia, terutama setelah hasil imbang 0-0 melawan Australia pada Oktober 2024. Namun sayang, harapan besar itu kandas di lapangan saat Patrick Kluivert yang menjanjikan gaya bermain menyerang ala total football Belanda justru gagal menjawab ekspektasi tersebut dan timnas menelan kekalahan telak. I saw your scar as I knelt beside you. The mother's discipline. Bicara soal laga terbaru saat Indonesia menghadapi timnas Australia di Sydney, kejutan dilakukan oleh Patrick Kluivert saat langsung memilih untuk bermain terbuka dan menekan dengan garis pertahanan tinggi menghadapi Australia. Australia yang terkejut pun melakukan kesalahan. Penalti langsung didapatkan tim Garuda di awal laga, usai strike dijatuhkan di kotak penalti. Tapi sayang, tembakan penalti Cavendish hanya menerpa tiang gawang yang membuat Indonesia kehilangan momentum untuk unggul. Setelah itu, Dewi Fortuna seolah berpindah ke Australia. Di menit 18, mereka mendapatkan penalti yang mampu dieksekusi untuk membawa Socceroos unggul 1-0. Keunggulan itu dengan cepat bertambah menjadi 2-0 saat counter attack Australia sukses menjebol gawang pas. Dengan di babak pertama, Australia mampu memperbesar keunggulan usai mencetak gol ketiga mereka di menit 35 lewat Jackson Irvine. Di babak kedua, Indonesia coba untuk bermain lebih direct dan cepat, tanpa terlalu banyak memegang bola. Sayang, meski membuat cukup banyak peluang, Australia justru mampu memanfaatkan 2 kali corner kick untuk menjadi gol. Dengan timnas Indonesia hanya mampu membuat gol lewat aksi dari Ole Romeni yang menawan. Skor 5-1 menutup laga. Dan sekali lagi, meski bermain dominan, kekalahan telak ini seolah membuktikan jika menguasai bola tak selalu memberikan hal yang positif. Sekarang, mari kita lihat statistik pertandingan di laga tadi, di mana soal penguasaan bola kita bisa melihat bahwa Indonesia punya keunggulan hingga 60%. Begitupun soal total tembakan, di mana timnas melepaskan 11 tembakan berbanding 9 dari tim Socceroos. Sayang, Australia lah yang lebih efektif, di mana dari 9 tembakan, 7 diantaranya on target, dan 4 diantaranya masuk ke gawang pas. Soal performa pemain, satu-satunya pemain timnas yang punya rating bagus adalah Ole Romeni. Meski ini adalah laga debutnya, Ole mampu tampil luar biasa. Ia ada di mana-mana, dan finishing dingin darinya lah yang membantu Indonesia mengecilkan skor.
Maybe I told you I'd go to the church. Maybe you told me you'd show up for work. STY menyaksikan dan bereaksi. Melihat bagaimana timnas Indonesia tampil jauh dari harapan, mantan pelatih timnas Indonesia STY yang sebelumnya mampu menahan imbang 0-0 Australia di GBK memberikan komentar dan analisisnya terkait dengan pertandingan timnas. Ia yang berada di Jakarta dan menyaksikan laga itu pun mengatakan, 좀 아쉽게 떠났지만 그래도 지금 경기 뛰고 있는 모든 거의 전 선수가 제가 키워내는 제 아들 같은 선수들이기 때문에 항상 제 마음속에는 항상 응원하고 있다고 보시면 됩니다. Bicara soal analisis di laga tadi, menurut kami, Patrick Kluivert memiliki beberapa masalah dan kesalahan. Pertama, ia terlalu agresif dan terbuka. Gaya main timnas menjanjikan gaya bermain menyerang. Tetapi dalam laga ini, serangan Indonesia terlihat kacau dan kurang terarah. Sialnya, tim Garuda tak memiliki transisi yang bagus, di mana saat counter attack dilakukan, beberapa kali Indonesia gagal meredamnya. Kedua, soal pemilihan pemain dan posisi. Nathan nampak kurang optimal di laga ini, di mana pemilihan Nathan juga jadi pertanyaan, mengingat Nathan sebelumnya jarang main di Swansea City. Miss dan Jay Izzaz yang dimainkan bareng mungkin punya kualitas individu yang bagus. Tapi sayang, chemistry Miss dan Jay Izzaz nampaknya tak sebaik Jay Izzaz dan Rizky Ridho. Terakhir, menurut kami, Kluivert gagal membaca kekuatan Australia dan menyesuaikan taktik selama pertandingan. Indonesia terjebak dalam pola permainan yang monoton, sementara Australia mampu beradaptasi dengan cepat. Gimana Om Patrick? Gak gampang kan ngelatih timnas Indonesia di level seperti saat ini? Reaksi marah para penggemar timnas. Melihat tim Garuda gagal meraih hasil yang positif, terlebih usai kalah dengan skor telak 5-1, sosok Patrick Kluivert pun langsung mendapatkan tekanan yang sangat besar. Di platform X, tagar Patrick Kluivert out langsung jadi trending utama. Banyak komentar menilai bahwa pemecatan STY adalah kesalahan besar. Saat Patrick yang minim pengalaman justru dipilih PSSI. Lihat deh beberapa komentar berikut ini. Semua berawal dari sini, #KluivertOut. Tulis akun ini kesenangan dengan foto Bung Toel dan Pak Erik. Kita nggak akan menerima alasan butuh proses, butuh penyesuaian, butuh chemistry antara pelatih dan pemain. Dari awal ganti pelatih udah dituntut wajib menang karena emang tim udah terbentuk. Harusnya nggak ada alasan apapun. #KluivertOut. Dari nggak bisa passing sampai bisa ngalahin Arab, habis itu dibuang. Diganti sama pelatih yang minim pengalaman, bermodalkan komunikasi yang baik. Semoga timnas kita nggak balik ke setelan pabrik alias cuma bisa long ball doang. Dulu kendala bahasa Korea ke bahasa Inggris atau Indonesia, dibantu penerjemah. Sekarang bahasa udah sama, kebanyakan Holland, sefrekuen semua. Masih kalah juga. Oh ya, selain Patrick, banyak komentar miring juga mengarah pada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Terkhusus usai beliau memutuskan untuk mengganti STY dengan Patrick Kluivert. Dua orang paling bertanggung jawab menurut saya adalah Erick Thohir dan Arya Sinulinga yang mendepak Shin Taeyong. Makan tuh formasi 4 back plus Belanda plus total football. Udah benar rootnya main bertahan plus 5 back plus counter, didukung pemain-pemainnya. Malah ngelawak. Plus lagian kenapa diganti pelatih di tengah-tengah kompetisi segala Bapak? Langsung saja. Kekalahan telak melawan Australia sendiri menjadi alarm keras bagi timnas Indonesia. Strategi dan eksekusi Patrick Kluivert dinilai masih jauh dari harapan. Kini dengan sisa 3 pertandingan lagi, lolos ke Piala Dunia melalui jalur runner-up sepertinya hampir mustahil. Target kita sekarang adalah menempati posisi 3 dan 4. Dan untuk bisa melakukannya, minimal timnas harus menang melawan Bahrain dan China. Tentu melihat laga tadi, ada kekhawatiran bahwa Indonesia akan sulit menang. Meski punya kualitas pemain bagus secara individu, tanpa organisasi dan taktik yang baik, ini akan sangat sulit. So, mari kita lihat apa yang akan dilakukan Patrick 5 hari ke depan saat harus menghadapi Bahrain. Yang pasti, kita akan tetap dukung timnas Indonesia apapun yang terjadi.
you.